Tingginya potensi di sektor pertambangan membuat pemerintah menggenjot monetisasi di sektor tersebut. Di satu sisi, ini dapat berdampak pada peluang ekonomi, namun di sisi sebaliknya ancaman petaka lingkungan yang terdegradasi. Kami bahas bersama Guru Besar Kimia Logam Universitas Patimura, Profesor Justinus Tobias Male, dan juga bergabung Direktur Eksekutif Amnesty International. Malam hari ini ada Bang Usman Hamid. Selamat malam Prof. Justinus dan juga Bang Usman. Selamat malam ya, Prof. Baik, Justinus. terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Saya akan ke Prof. Justinus terlebih dahulu. Prof, kalau dari pengamatan Anda, perspektif bagaimana ancaman kerusakan lingkungan di sektor pertambangan, Anda pernah mengingatkan ada bahaya penambangan nikel di Pulau Gak karena ini mengandung sedimen logam berat, Prof. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Memang saya sudah menyatakan ini 4 tahun lalu. Karena yang pertama memang kalau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengenai pulau-pulau kecil, yang pertama kan ada diskresi lah, pemanfaatannya sangat dimungkinkan. Yang pertama untuk hal yang sangat strategis nasional atau untuk pertahanan keamanan negara, tetapi tentu dengan proteksi sehingga rona lingkungan tidak terganggu. Pertanyaannya kemudian, memang logam nikel ini logam strategis, tetapi apakah ini sangat vital untuk disebut bisa didiskresikan, sehingga kalau kita baca dari sejarahnya memang tambang ini dibuka tahun 20 diinisiasi oleh Belanda, perjalanannya terjadi pergantian. Tetapi kita pahami dulu kenapa baru sekarang terjadi. Tentu lampau penambangannya tidak semasif sekarang. Ya, kebanyakan masih teknologinya sederhana dan mengandalkan tenaga manusia dengan peralatan yang tidak semasif sekarang. Tetapi sekarang dengan peralatan dan kemajuan teknologi, tentu penambangan itu sangat masif dan dalam semalam itu bisa puluhan hektar lahan bisa dibuka. Nah, jadi saya sudah menyatakan pendapat saya di tahun 2021, 4 tahun lalu, bahwa yang pertama isu mengenai atau kejadian penambangan nikel di Pulau Gak sangat sensitif, karena yang pertama bahwa polutan logam itu tidak kasat mata. Dia senyawa kimia. Kita tahu bahwa diameter atom nikel itu sepertriliun itu, nanometer. Nah, sehingga tidak kasat mata. Yang kita kasat mata yang dilihat adalah total suspend solid, sedimen. Nah, kita tahu karakteristik sedimen ini saat ke laut. Kalau di sungai kita lihat itu karena perbedaan kelarutan senyawa. Di sungai kelihatannya kemudian ada sedimentasi, tapi di laut dia tenggelam itu karena sifat partikelnya demikian. Tetapi kita sadari bahwa ada bahaya tersembunyi karena tidak kasat mata, tapi partikel ini akan terlarut dan terdifusi bersama arus laut, sehingga luas pengaruhnya bahkan dikatakan jangankan 40 km. Kejadian di Papua Nugini, polutan itu bisa mengalir melalui sungai sampai 600 km. Nah, jadi saya mengatakan bahwa ini sangat berbahaya karena yang pertama di pulau kecil, dan yang kedua difusi dari ion nikel ini sangat berbahaya bagi zooxanthellae, bagi mikroorganisme yang menempel di karang, dan ini akan merusak terumbu karang dan tidak bisa direstorasi lagi. Nah, sehingga saya menyatakan bahwa dari segi kimia, nah dari segi ekotoksikologi ini sangat berbahaya, dan tentu saja diperlukan langkah-langkah mitigasi harusnya sebelum pemerintah, dalam hal ini menteri, mengeluarkan izin untuk beroperasinya tambang logam berat di pulau yang kecil. Demikian. Oke, jadi artinya penjelasan ilmiahnya sedimen-sedimen atau toksik itu tadi bisa terbawa seiring dengan berjalannya tahun atau waktu ke wilayah dengan cakupan yang lebih luas, begitu Prof. Kalau beberapa waktu lalu kan Menteri SDM menyampaikan ini bukan ada di kawasan geopark gitu, jaraknya pun jauh, jadi tidak perlu khawatir gitu. Oh iya, jadi kalau bahasa ininya ilmiahnya plum sharing, jadi dia nanti seperti gumpalan, jadi begini.
Yang pertama kita harus mengetahui, kita harus punya data mengenai karakteristik ore atau karakteristik material. Nikel itu umumnya di Indonesia itu karena ada dua jenis, ada sulfida dan laterit. Jadi karena sulfidanya itu mudah diproses secara kimia, tapi depositnya semakin kurang, sehingga diambil yang kadarnya rendah, laterit. Nah, laterit ini adanya di permukaan tanah, berasosiasi dengan tanah, sehingga pembukaan lahannya sangat masif dan sangat luas. Kita lihat ada penggundulan hutan, ada pembukaan lahan yang luas. Sedimen ini yang pertama akan masuk ke sungai melalui runoff, atau karena kalau pulau kecil langsung ke pantai. Kemudian terjadi sedimentasi. Nah, kalau di sungai kita bisa lihat kekeruhannya. Tetapi kalau di pantai jangan salah bahwa kalaupun pantainya jernih, karena reaksi pengompleksan ion-ion air laut misalnya klorida dengan logam, makanya sedimen itu tenggelam. Jadi kalau kelihatannya ada pernyataan pejabat bahwa oh masih biru, masih bening, wah itu jangan salah itu. Itu racun sudah mengendap. Nah, ada dua lapisan kalau dalam teori geokimia, ada namanya oksid dan anoksid. Lapisan atasnya itu kelihatan stabil, itu yang teroksidasi. Tetapi yang di bawah itu yang sulfurnya itu namanya anoksid. Itu proses anaerobik oleh bakteri akan mengkonsumsi sulfida menjadi sulfat. Nah, saat itulah terjadi pemisahan. Jadi misalnya nikel sulfida kemudian menjadi sulfat dan nikel, ion nikel ini akan mengalir mengikuti difusi air. Dan nikel ini sangat beracun bagi zooxantel atau bagi anemon laut. Nah, kita lihat bahwa karang itu yang membuat karang koral hidup itu karena ada anemon laut, ada zooxantel, mikroorganisme yang menempel. Nah, larvanya itu akan mati dan akan terjadi coral bleaching. Nah, kalau itu terjadi, rusaklah apa yang disebut geopark itu. Jadi saya katakan bahwa diperlukan langkah sistematik untuk penelitian ini, tetapi sudah bisa dipastikan bahwa cepat atau lambat dia berdampak ke geopark yang hanya jaraknya 40 km. Oke, baik. Saya ke Bang Usman. Bang Usman, menanggapi polemik di Raja Ampat, pemerintah mengambil keputusan untuk menyetop 4 IUP atau izin usaha pertambangan di sana. Kalau tadi Prof. Justinus menyampaikan bahwa salah satu mungkin yang menjadi akar masalah adalah penambangan yang semakin masif sekarang. Nah, apakah pemberian IUP yang masif juga, yang ekspansi IUP yang mungkin lebih atau berlebihan sekarang, itu juga yang menjadi akar masalah, Bang Usman? Iya, betul sekali. Itu adalah salah satu dari akar masalahnya. Hari ini misalnya Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik di PP Muhammadiyah mengangkat kembali data hasil penelitian dari Yayasan Auriga yang menyangkut izin pertambangan dari 300 lebih perusahaan di 214 pulau-pulau kecil. Jadi Pulau Gad misalnya itu hanya satu dari ratusan pulau-pulau kecil yang ditambang. Nah, inilah yang saya kira sekarang ini berkembang di masyarakat berupa penolakan-penolakan. Total dari pulau-pulau kecil yang ditambang itu paling tidak ada hampir 400.000 hektar gitu. Jadi masifnya izin-izin tambang yang diberikan ini membuka potensi yang sangat besar, bahkan bukan hanya potensi, sudah menjadi fenomena, dan tadi Prof. Justinus sudah mengatakan sudah bisa dipastikan dampak-dampak negatifnya itu, dari mulai kerusakan ekologis, punahnya misalnya satwa-satwa biota di laut, sampai dengan kondisi kesehatan masyarakat. Bahkan tadi saya dengarkan Prof. Justinus membicarakan tentang analisis toksikologinya terhadap logam berat dan seterusnya, itu mengingatkan saya pada jenis racun yang sangat mematikan, yaitu racun arsenik, yang sebenarnya sudah mulai diangkat oleh Universitas Tadulako, Nexus 3, dan beberapa lembaga penelitian lainnya, mengandung racun arsenik dari tambang-tambang nikel itu, misalnya di Teluk Weda, di Halmahera. Jadi Raja Ampat, Halmahera, atau misalnya Morowali di Sulawesi, itu adalah titik-titik yang paling krusial yang sekarang ini sebenarnya membutuhkan perhatian. Dan hari ini saya kira banyak lembaga kembali mengangkat, termasuk Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan juga Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik bidang sumber daya alam, mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan mencabut seluruh izin-izin pertambangan nikel ini. Karena telah terlihat sekali menimbulkan banyak sekali kerugian masyarakat,
mengalami kehilangan pencaharian, kehilangan ruang hidupnya, mengalami gatal-gatal, mengalami berbagai penyakit yang saya kira ini sangat berbahaya kalau tidak dihentikan. Oke, apakah artinya Bang Usman perlu moratorium izin tambang? Kalau tadi Prof Justinus menyampaikan sebelum diberikan izin IUP atau izin usaha pertambangan itu harus ada mitigasi, harus ada langkah-langkah gitu. Tapi kan yang kita tahu bahwa sekarang sudah dibuka, sudah diberikan seluruh izinnya, tapi bagaimana kemudian dengan pengawasan dari pemerintah, Bang Usman? Izin itu kan diberikan oleh pemerintah, dan karena diberikan bisa diambil kembali. Dengan kata lain, tidak perlu ada alasan lain, tidak perlu ada berbagai alasan untuk menunda-nunda pencabutan izin-izin pertambangan nikel, termasuk juga melakukan moratorium segera. Sebab secara hukum sebenarnya tidak ada tempat bagi tambang-tambang di pulau kecil. Pulau kecil itu dilindungi oleh undang-undang. Tadi Prof. Justinus dengan baik menjelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau kecil. Tegas itu melarang adanya penambangan di pulau-pulau kecil, di Pulau Sangihe, Sulawesi, atau di Pulau di Raja Ampat, termasuk juga di Teluk Weda di Halmahera. Jadi saya kira pemerintah harusnya menegakkan hukum, menegakkan undang-undang yang adil tersebut dengan cara mengevaluasi, mencabut izin-izin, termasuk juga memberlakukan moratorium segera. Jadi saya kira ini tidak boleh ditunda lagi sebelum kita kehilangan kekayaan alam kita yang luar biasa, keindahan alam kita yang luar biasa, dan juga kehidupan manusia serta satwa-satwa di berbagai pulau-pulau yang indah-indah itu. Oke, baik. Prof. Justinus, kita tahu bahwa pemerintah sudah atau tengah dalam ambisi untuk perpindahan dari kendaraan berbakar fosil ke listrik. Nah, dengan kondisi yang terjadi sekarang, ini menjadi pertanyaan masyarakat di luar sana. Apakah ini kemudian mungkin akan tercapai atau tidak? Kemudian bagaimana evaluasi atau terms conditions yang harus dipenuhi agar tidak ada ancaman petaka lingkungan di sana? Baik, terima kasih. Jadi menjadi pertanyaan memang saya berharap ini didengar oleh para pejabat yang berkaitan, karena yang pertama izin kok bisa semua. Jadi yang satu hal yang pertama bahwa harusnya dalam desain tapak sebelum satu proyek dimulai ada 3 syarat untuk desain tapak itu. Dia studi kelayakan ekonomi kalau menguntungkan, kemudian dia studi engineering SID atau DED layak secara teknis, kemudian baru lingkungan. Tetapi persoalannya, mohon maaf, ini kebijakan umumnya di kita adalah ekonominya dikedepankan, sehingga dokumen lingkungan itu terkesan hanya memberikan stempel, menjustifikasi dari suatu proyek yang sudah dilakukan. Betul. Bahkan kebanyakan proyek pemerintah, amdalnya bisa diusahakan setelah proyeknya jalan. Betul. Nah ini sehingga mitigasinya itu tidak jalan, terkesan hanya sekedar memenuhi undang-undang. Formalitas. Yang pertama, kemudian kedua, PP 22 tahun 2021 integrasi dari Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 itu kebanyakan parameter fisik kimia itu hanya air. Persoalannya logam tidak ada di air karena logam itu berat, namanya juga logam berat. Yang terlarut di air hanya logam ringan, natrium, kalium, itu yang ada di air laut. Tetapi logam berat, karena dia berat, makanya dia di sedimen. Nah, nilai sedimen ini tidak ada di dalam semua dokumen lingkungan, tidak ada di peraturan pemerintah. Sehingga kalau kita tanya, dia memenuhi aturan. Karena dia cuma ngambil air, dia mengukur kadar logamnya di bawah standar, di bawah ambang batas, that's okay, aman. Tetapi yang saya katakan tadi bahwa logam berat itu adanya di sedimen. Dia menunggu waktu, kita tahu, kita belajar dari Teluk Winamata untuk merkuri. Diperlukan sedikitnya 15 tahun sebelum sedimen itu mengeluarkan yang kondisi andoksit tadi. Karena mikroba akan mengkonsumsi logam dan melepasnya ke lingkungan. Nah, untuk kasus Winamata. Nah, ini terjadi juga untuk semua tambang logam. Nah, perlu diketahui bahwa kita berbicara nikel, tapi nikel tidak sendiri. Satu keluarga logam berat. Saya biasa kalau mengajar, saya mengatakan, kalau ada orang Ambon, pasti di situ juga ada orang Ambon. Begitu juga yang lain. Nah, kalau ada satu logam berat, teman-temannya juga ada. Yang tadi dikatakan
Bang Usman Hamid, ada arsen. Itu ada arsen, ada timah hitam, ada mangan, kobalt. Itu semua racun. Sampai yang lain kita buang. Nah, mereka sebenarnya kayak saya katakan tadi, kita cek sedimennya pastilah terdiri oksida dan nikel. Sedimennya isinya apa? Kita bisa tahu persen recovery-nya berapa. Yang lari lewat runoff, yang lari lewat limbah. Ada yang saya baca laporan antara itu katanya settling pond-nya itu jebol karena hujan dan sebagainya. Nah itu semua tidak hanya membawa logam yang dituju nikel, tetapi teman-temannya itu ada logam dan logam, misalnya arsen, ada timah hitam. Nah ini sekali lagi yang pertama bahwa dokumen AMDAL itu seperti istilahnya sudah seperti sangat sakral begitu. Tetapi banyak kewajiban di dalamnya yang tidak dilakukan evaluasi. Di semua dokumen lingkungan, ASPPL, UPL, AMDAL, itu ada kewajiban monitoring per 6 bulan. Tetapi persoalannya yang menjalankan monitoring adalah baik perusahaan sendiri maupun menyewa konsultan independen, tetapi anggarannya dari perusahaan. Tentu saja behind the scan kita tidak tahu. Kalau dinyatakan tercemar, tiba-tiba laporannya mulus dan normal, itu lain soal. Karena yang memberikan dana untuk monitoring dari perusahaan. Laporannya harus masuk ke perusahaan dulu, baru ke pemerintah. Tentu saja kita tidak tahu apa yang terjadi dengan perubahan angka itu. Kenapa sampai bisa booming? Karena itu jadi persoalan bahwa integritas kita untuk menjanjikan laporan dan evaluasi sudah bagus dokumennya. Tapi salah di lapangan, saya kira begitu. Baik, Bang Usman, silakan jika ingin menambahkan, artinya kalau kita berbicara mengenai hilirisasi, apakah kalau itu memang menguntungkan, apa yang perlu kemudian menjadi evaluasi demi kesejahteraan masyarakat, demi kesejahteraan nasional, sehingga tidak hanya mengedepankan ekonomi seperti yang tadi Prof sampaikan, tapi juga memperhatikan AMDAL, perizinan, lingkungan, jangan hanya sekedar stempel di sana. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Prof Justinus. Saya kira bukan hanya pertimbangan ekonomi yang seharusnya diutamakan, tetapi justru analisis mengenai dampak lingkungan. Tadi Prof Justinus menyebutkan AMDAL itu sebenarnya sifatnya sakral. Tapi sayangnya di dalam praktik seringkali itu menjadi sekedar formalitas. Karena memang pemerintah sedari awal mentargetkan agar pertambangan itu benar-benar berjalan. Nah sekarang dengan kejadian yang sangat nyata, fenomena yang sangat nyata, kerusakan ekologis gitu ya, akibat dari hilirisasi. Hilirisasi itu kan adalah aktivitas industri ekstraktif yang seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip keadilan ekologis, termasuk juga keterbukaan atau transparansi dalam proses perizinan, termasuk dalam soal analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, saya kira dokumen AMDAL-nya itu harus diaudit ya. Hari ini Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia di Jakarta Pusat juga mengangkat masalah itu, mendesak kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan audit terhadap dokumen AMDAL yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan nikel yang melakukan pertambangan nikel, terutama di Kepulauan Raja Ampat yang sekarang ini menjadi semacam perhatian publik itu. Kenapa? Dari audit itulah nanti kita bisa mengetahui apakah memang analisis itu akurat atau jangan-jangan ada perubahan-perubahan atau ada semacam rekayasa atau manipulasi di dalam analisis mengenai dampak lingkungan itu sehingga mitigasinya tidak bisa dilakukan, sehingga risiko-risiko yang benar-benar sebenarnya bisa terjadi, misalnya tadi disebutkan sedimentasi limbah beracun gitu, itu kan sangat berbahaya buat kesehatan masyarakat. Sangat-sangat berbahaya. Jadi saya kira harusnya adalah semacam audit setidaknya, dan yang lebih penting lagi untuk memitigasi seluruh proses kerusakan yang sekarang terjadi, moratorium harus segera diberlakukan. Evaluasi cabut izin-izin pertambangan nikel di seluruh Indonesia, dari mulai di Halmahera, di Morowali, Sulawesi, sampai dengan di
di pulau-pulau di gugus-gugus pulau di Raja Ampat. Baik, terima kasih Bang Usman Hamid, Ketua Bidang Studi dan Advokasi Kebijakan Publik LHKPPP Muhammadiyah, dan juga Prof. Justinus Tobias Male, Guru Besar Kimia Logam Universitas Patimura, sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam. CNN dan Prof. Justinus, sehat Terima selalu. kasih. Selamat malam, Mbak Mas.